Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwandi, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tepatnya kelas IP 6B. Di sini saya akan menjelaskan siklus penyusunan APBN dan APBD, yang dimana APBN ini adalah anggaran pendapatan dan belanja negara, dan APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi pertama saya akan menjelaskan siklus penyusunan anggaran pendapatan belanja negara. Jadi dalam pengelolaan APBN dikenal siklus hubungan keuangan APBN. Siklus APBN sebagai wujud dari suatu dalam pengelolaan APBN, maka keseluruhan kegiatan pengelolaan APBN akan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Rangkaian dari pengelolaan APBN ini selanjutnya bisa disebut sebagai siklus APBN. Jadi satu siklus APBN dan akan terdiri, yang pertama itu pembicaraan pendahuluan atau termasuk penyusunan rencana kerja. Yang kedua, pembahasan dan penetapan RAPBN. Yang ketiga, pembahasan laporan semester 1 dan prognosis 6 bulan berikutnya. Keempat, pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan APBN tahun berjalan. Yang kelima, pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Dalam siklus APBN sendiri mengandung yaitu kegiatan, hasil, dan waktu. Unsur kegiatan adalah mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawabannya, yang terangkum dalam kegiatan penyusunan rancangan renja yang disusun oleh kementerian atau lembaga. Yang kedua, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan mengeluarkan surat edaran pagu sementara. Yang ketiga, kementerian atau lembaga menyusun rencana kegiatan dan anggaran. Yang keempat, pembahasan RKAKL antara DPR dengan pemerintah. Yang kelima, Kementerian Keuangan penelaahan konsistensi dengan prioritas anggaran. Yang keenam, Kementerian Keuangan menyusun lampiran RAPBN atau himpunan RAK KL, lampiran RAPBN atau himpunan RAK KL. Yang ketujuh, Presiden menyampaikan nota keuangan dan RUU APBN dan lampiran kepada DPR. Yang kedelapan, DPR memberikan pertimbangan atas rancangan undang-undang APBN. Yang kesembilan, DPR melakukan pembahasan dan penetapan rancangan undang-undang APBN dengan pemerintah. Yang ke-10, Kementerian Keuangan mempersiapkan rancangan Kepres tentang rincian APBN. Yang ke-11, Presiden mengeluarkan Kepres tentang rincian APBN. Yang ke-12, Kementerian Negara atau lembaga mempersiapkan konsep dokumen pelaksanaan anggaran. Yang ke-13, Kementerian Keuangan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. Dan yang ke-14, Kementerian Negara atau lembaga melaksanakan APBN berdasarkan dokumen pelaksanaan. Yang ke-15, pemerintah menyampaikan laporan semester 1 ke DPR. Dan yang ke-16, DPR dan pemerintah melakukan pembahasan dan penetapan undang-undang APBN perubahan. 17, pemeriksaan APBN dan BPK, dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD. Dan terakhir, DPR melakukan pembahasan dan penetapan undang-undang pertanggungjawaban APBN. Ya, selanjutnya siklus penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Struktur APBD tersebut diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana. Belanja daerah meliputi pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh daerah. Pasal 26 dan 27 dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah tidak merinci tentang klasifikasi belanja menurut urusan wajib, urusan pilihan, dan klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja. Sedangkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 31 ayat 1 memberikan secara rinci klasifikasi belanja daerah berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan, dan klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja. Ya, itulah tadi penjelasan tentang siklus penyusunan APBN dan APBD. Cukup dari saya, sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.